Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang berbahagia, semoga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat sehat, nikmat panjang umur, yang jelas adalah nikmat iman dan Islam kita, sehingga kita tetap takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pada pagi hari ini langkah kita menuju ke masjid, tanah yang menjadi saksi, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, itu akan menjadi saksi Bapak dan Ibu sekalian, dan itu akan menghapus dosa-dosa kita, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara masalah tentang makan ini, karena kaitannya bahwa kelemahan kita sebagai manusia ini adalah pada hal nafsu. Nafsu salah satunya adalah lawamah, nafsu besar dari kita yang akan bisa menyebabkan kita tergelincir, yang bisa menyebabkan kita melalai, yang bisa menyebabkan kita jadi melupakan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah makanan ini, ada sebuah hadis mengatakan bahwa perut kita ini itu harusnya dibagi 4. 1/4 untuk makanan, 1/4 untuk air, 1/4 untuk ilmu, dan 1/4 lagi untuk gas. Tetapi inilah persoalannya, karena manusia adalah harus bisa mengendalikan nafsu, tapi kenyataannya kan agak sulit kita. Kita lihat pada saat kita kondangan ya Bapak Ibu ya. Pada saat kondangan kita bisa lihat cicipin sana sini, kan begitu ya. Cicipin sana sini, lupa kita. Lupa yang akhirnya menyebabkan kita kekenyangan. Nah ini sholat kita menjadi merasa berat, kita mau belajar jadi berat, kita mau taklim jadi berat, karena kekenyangan persoalannya. Saya merasakan sendiri, mungkin buncit perut saya. Nah, persoalan inilah yang PR buat kita bersama, bahwa pada dasarnya musuh yang ada dalam diri kita ini ada di kita sendiri sebenarnya persoalan. Karena dampak dari persoalan ini kita jadi lalai. Dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwa batas makan kita, kalau pagi kita makan, siang kita makan, sore atau malam kita makan, itu paling tidak porsi kita 3 kali makan. Itu standarnya. Tapi kita perlu tahu bahwa sekali makan itu proses untuk mengunyah, untuk menyerap sari-sari makanan itu paling tidak 8 jam. Jadi kalau kita sarapan katakanlah jam 6, ya,
kita makan lagi jam 12, berarti kan proses baru 6 jam. Kita ketemu lagi makan jam 12 sampai jam 6 sore, paling tidak 6 jam lagi. Berarti proses penyelesaian penguraian makanan, penyerapan sari-sari makanan, jelas itu belum tuntas Bapak dan Ibu sekalian. Benar kan Bapak Ibu? Jadi ada 1/2 jam yang belum tuntas di sini. Jadi kalau ini kita lihat Bapak Ibu, kita di dalam makanan, ilmu makanan, bahwa kalau kita makan nasi Bapak Ibu, makan nasi, nasi itu adalah jenis karbohidrat. Kalau sayuran itu juga sama, juga karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kalau kita makan, kita kunyah, itu bentuk rantainya itu seperti kereta, gerbong kereta, panjang sekali rantainya. Nah, satu bagian terkecil ini namanya manomer. Nah, manomer ibarat satu gerbong ini, itu harus diputus-putus Bapak Ibu. Nah, pada saat diputus-putus itu, maka yang bergerak kita kunyah itu hanya melembutkan. Jadi yang panjang itu hanya kita lembutkan, itu rantainya belum putus. Nah, pada saat itu putus, pada saat apa? Air liur inilah yang akan mengurai menjadi potongan-potongan kecil yang disebut glukosa tadi. Nah, itulah yang disebut gula. Jadi kalau kita kunyah lama-kelamaan, makanya hadis Nabi kalau kita mengunyah itu kan harusnya 33 kali kunyah gitu. Jadi lama di situ. Sehingga setelah itu menjadi lunak dan halus, maka baru diuraikan oleh ludah kita. Di sana ada namanya enzim petialin. Jadi merubah dari karbohidrat menjadi gula. Nah, gula inilah yang sebagai energi buat badan kita Bapak Ibu. Energi untuk kita bekerja, untuk kita bergerak, untuk kita bernapas, untuk kita belajar. Itu butuh energi. Nah, gula ini kalau diproses dengan proses pembakaran yang masuk di dalam darah, itu kan di usus halus, dihisap, begitu dihisap masuklah ke darah. Darah nanti ketemu di paru-paru, di sini ngumpul, maka dia menghisap bersatu dengan oksigen. Ya, melalui alveolus itu akan masuk ke oksigen. Nah, disitulah kepembakaran terjadi. Nah, pembakaran yang sempurna tadi akan menghasilkan energi. Itulah akhirnya kita berkeringat, ya, berkeringat dan menghasilkan air seni gitu ya. Nah, itu efek daripada kita makan gitu. Jadi sumber energi yang paling besar adalah makanan tadi. Itulah yang sebagai modal untuk kita bergerak. Kalau kita makan jenis protein dari telur, dari daging dan sebagainya atau ayam, nah itu juga rantai bentuknya. Protein ini bentuknya rantai, ya. Nah, ini yang menyebabkan apa namanya, rantai yang panjang ini kalau ngunyahnya nggak halus, yang terjadi adalah apa? Prosesnya nanti berat di perut. Jadi seperti gerobong sama tadi ya, bentuk namanya polimer. Nah, polimer ini akan dipotong-potong menjadi rantai yang kecil-kecil oleh enzim yang ada di liur juga, yang namanya enzim apa? Protease. Itu akan putus menjadi kecil-kecil. Nah, karena proses ini putus, baru bisa diserap oleh usus halus di sini. Nah, itulah yang menyebabkan protein ini, yang menyebabkan gen-gen karakter kita itu berbeda nanti. Ada yang rambutnya lurus, kulitnya hitam, putih dan sebagainya, keturunan kita kulit putih, dan itu dari kandungan protein yang kita makan tadi. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwa kenapa kita harus apa namanya, menunda minum agar enzim ini bekerja. Jadi kalau habis makan jangan minum langsung. Kalau minum langsung artinya apa? Belum terurai menjadi lembut, menjadi kecil, maka udah ngumpul di sini. Nah, artinya apa? Kerja di sini berat Bapak Ibu. Satu lagi, misalnya gaji, lemak. Lemak itu kalau kita makan, kita kunyah lagi, kan alot itu, menjadi potongan kecil-kecil. Maka rantai ini akan dipotong menjadi kecil-kecil oleh
air liur juga, namanya enzim lipase, itu akan menjadi kecil-kecil. Nah, dari kecil-kecil ini baru bisa diisap lagi sama usus halus. Nah, kalau proses ini tadi tersendat karena kita minum terlalu cepat, kita bayangkan Bapak Ibu, ngumpul di sini, di perut, di lambung ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Asam lambung ngumpul di sini. Mengapa kita terserang penyakit MAH? Lambung nih penuh dengan gas asam. Kerja berat di sini. Sekarang ada penyakit yang bahaya kalau kita habis tidur gitu atau tiduran, maka akhirnya apa? Munculnya gas yang namanya penyakit GERD. Kalau itu lari ke otak, nah itulah yang membunuh kita. Karena asam ini namanya asam klorida, HCl. Jadi kalau kita tiduran itu, asam ini bisa lari ke tenggorokan, masuk ke otak. Nah ini yang membahayakan, yang disebut dengan penyakit GERD. Tetapi yang jadi permasalahan lagi, asam lambung ini terus bekerja berat, dan lambung ini yang akhirnya apa? Karena terlalu banyak asam, makanan itu terus bekerja, asam terus berproduksi. Efeknya apa? Kalau ini kita telat makan, maka yang digerus adalah asam ini udah otomatis keluar nanti. Kita misalnya terpikir, oh udah lapar, itu asam langsung keluar, muncul di perut ini. Jadi seakan-akan otak ini memerintah kita mau makan, itu asam udah siap tuh. Nah akhirnya kalau makanan itu telat, yang terjadi apa? Lambung itu yang digiles. Lambung itu yang digiles. Nah, gerakan lambung ini namanya gerakan peristaltik. Jadi otomatis gitu, ya, bergerak gitu, langsung menggerus. Nah, kalau nggak ada makanan bagaimana? Yang digerus lambung itu, Bapak Ibu. Dan perlu diketahui, nggak ada kalau ini lambung udah bolong, udah luka, nggak ada tambalannya, Bapak Ibu. Kita sering pergi ke toko obat, carinya promah. Promah itu bukan berarti menambah lambung yang bolong, menyembuhkan lambung yang bolong, tapi apa? Hanya menetralisasi asam lambung yang ada di perut. Jadi asam lambung itu HCl, promah itu MgOH yang bersifat basa. Jadi asam ketemu basa netral, jadi garam dan air yang namanya pH-nya 7. Kalau asam di bawah 7, kalau basa di atas 7. Maka kalau ini sudah netral, maka ini otomatis netral asam, nggak bekerja. Jadi kalau ini di bawah asam, maksudnya di bawah pH 7, otomatis ini akan bekerja terus. Nah, ini nggak ada obatnya. Jadi otot lambung ini namanya otot polos. Nah, otot polos itu tidak bisa disembuhkan, Mbak. Tetap bolong di luka. Makanya kalau luka yang sudah parah di sini, mahnya udah parah, maka nggak bisa minum susu, parah. Ketan sedikit nggak bisa, lemak sedikit juga nggak bisa, sakit di sini, karena nggak ada obatnya. Jadi kalau ini berlarut-larut, maka inilah yang menyebar kemana-mana. Jadi cikal bakal sebuah penyakit itu awalnya dari lambung. Karena dari lambung inilah akan diolah, makanan itu diolah lagi oleh usus 12 jari, masuk ke usus halus, kemudian diserap. Nah, penyakit-penyakit inilah dilewat darah. Nah, proses yang lainnya, efek lain. Kalau seandainya 2 jam tadi, karena 8 jam standarnya, 2 jam masih spare, maka makanan itu akan numpuk di dalam sari-sari makanan ini akan numpuk di lambung kita. Gula numpuk, asam lemak numpuk, dari protein itu namanya asam amino, itu akan numpuk. Nah, kalau gula akan numpuk di dalam badan, namanya glikogen. Itu cadangan makanan yang ada di badan kita. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita sering badan pegel-pegel, sakit-sakitan. Itu karena apa? Numpuknya zat gula. Itu cadangan, kalau kita telat makan dari situ ngambilnya. Tapi kalau terlalu over,
Ya itulah yang akhirnya jadi gumpalan-gumpalan gula yang darahnya menggumpal seperti itu, yang akhirnya mengganggu proses saluran ke dalam apa, jantung, mengganggu, jadi tersumbat itu karena kental. Nah, kentalnya inilah yang membuat ditambah lagi dengan lemak, ditambah lagi dengan protein. Nah, ini gumpalan inilah yang akan mengganggu proses masuknya darah, masuknya peredaran darah ini ke jantung, terus jelas akan terganggu. Nah, kalau ini tersumbat, maka dorongan pompa jantung akan kerja berat, Bapak Ibu. Kalau kerja berat ini otomatis itulah yang akhirnya apa? Terjadilah jantung, terjadilah penyakit apa? Stroke. Karena pompanya terlalu berat. Maka akhirnya Bapak Ibu ada yang mengkonsumsi pengenceran darah. Padahal darah itu bisa diencerkan dengan cara kita bekerja dan bergerak, olahraga dan sebagainya. Tapi kan saat ini magel kan gitu ya, enaknya tiduran ya, leyeh-leyeh. Nah, ini yang menyebabkan darah itu menjadi gumpalan. Nah, bagi mereka yang sudah menggumpal ini, solusinya ya bisa dengan olahraga atau senam dan sebagainya, atau minum yang dikatakan air hangat. Air hangat ini sebenarnya adalah bersifat universal, jadi melarutkan semua jenis makanan. Maka ada yang namanya pengobatan air putih. Jadi kenapa kita pagi-pagi itu harus minum paling tidak 3 gelas 4 gelas yang sedikit hangat? Karena itu fungsinya adalah apa? Tadi, jadi mengencerkan darah kita. Bapak dan Ibu, jadi inilah persoalan yang harus kita pahami. Jangan sampai gara-gara makanan ini menghambat ibadah kita, Bapak Ibu. Karena saya merasakan kemarin kaki kesleo, sholat di kursi, Masya Allah, nikmatnya kurang dengan kita bisa sujud. Nikmatnya kurang kalau kita bisa ruku dengan sebenar-benarnya. Ini Bapak Ibu, berat. Beda kenikmatannya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang masih sehat, masih kuat, wah luar biasa. Harus banyak bersyukur Bapak Ibu. Jadi inilah yang perlu kita sadari, bahwa dengan adanya puasa, maka sisa-sisa makanan yang ada tadi itu jelas menjadi racun Bapak Ibu, yang disebut dengan toksin. Nah, toksin inilah yang akan dihabiskan pada saat puasa. Dari mulai fajar sampai terbenam nggak ada makanan, itu dikeluarin semua. Nah, dikeluarin cadangan makanan tadi. Cadangan makanan itu dibakar Bapak Ibu. Nah, dengan demikian maka racun-racun ini habis. Itulah kenapa kita yakin bahwa Allah memberikan tugas, kewajiban untuk berpuasa. Manfaatnya akan kembali kepada kita. Manfaatnya akan kembali kepada kita. Jadi ini akan membersihkan semua tubuh kita, racun-racun kita. Itu nikmatnya puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dengan puasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu Bapak Ibu. Karena nafsu lawamah ini, kalau udah lihat makanan Bapak Ibu, waduh, udah kalap kan Bapak Ibu. Sono cobain sana kan begitu, kalap Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu, mantap, semua cicipin semua, tanpa terasa Bapak Ibu. Ada gula, ada protein, ada lemak, jadi satu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau buang sampah aja Bapak Ibu, kalau buang sampah, tukang sampah mau memperbaiki daur ulang, itu aja tuan rumah harus misahin, mana plastik, mana kertas, mana kardus, kan harus pisahin Bapak Ibu. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Agar daur ulangnya mudah. Nah, sekarang kalau di darah kita, di dalam tubuh kita bercampur, maka itulah yang menyebabkan bahaya lagi Bapak Ibu. Tepung campur dengan daging, berarti antara protein dengan gula bercampur tuh.
Nah itu yang berat siapa yang kerja? Ginjal Bapak Ibu. Untuk misahin itu antara gula dengan protein dengan lemak, itu kerja berat Bapak Ibu. Disitulah disaringnya Bapak Ibu, mana gula, mana protein, mana lemak, itu kerja berat di situ, di ginjal itu. Maka kalau kita makan jenis ikan, ikan aja, jangan dicampur. Kalau campur maka kerja berat di ginjal, cukup berat Bapak Ibu. Kita bayangin tuh, motor aja harus servis 3 bulan Bapak Ibu, paling tidak kan. Ini harus servis. Sekarang kita pernah servis enggak? Servisnya ini pada saat puasa. Alhamdulillah kalau itu Senin, Kamis itu bisa puasa, atau Yaumul Bid bisa puasa. Tapi kalau kita nggak pernah puasa, bayangin kapan itu diservisnya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, kita sayang nggak Bapak Ibu dengan ginjal kita Bapak Ibu? Nah kalau kita sayang dengan ginjal kita, otomatis kita makan harus kita atur Bapak Ibu. Artinya kalau kita mau daging, daging aja. Dengan misalnya sop. Jangan dicampur, ada daging, ada ikan, ada yang wah campur itu. Wah repot udah. Kerja berat bener itu ginjal. Nah persoalannya masalah ginjal ini, ginjal itu ada 2, agak gagal ginjal, ada yang ginjal batu. Nah kalau ginjalnya yang kena batu, itu karena memang kurang cairan Bapak Ibu. Tapi kalau gagal ginjal, waduh, itulah yang kerja berat tadi Bapak Ibu. Karena infeksi ginjalnya tadi, infeksi. Nah ini persoalan yang cukup berat. Pengobatannya nggak ada Bapak Ibu, karena ginjalnya harus benar-benar diganti. Kalau batu bisa ditembak atau bisa dibeleh, tapi kalau gagal ginjal busuk Bapak Ibu. Nah nanti terasa kalau sini celkit-celkit, kurang air. Kalau kita mau kontrol, lihat pipis kita, bening, kuning, coklat. Kalau udah coklat berarti itu tandanya kurang air Bapak Ibu. Ya, parah itu. Kalau kuning masih mending tuh, walaupun itu tetap kurang air. Nah kalau itu putih berarti airnya cukup. Maka standarnya paling tidak memang 5 liter. Diatur tuh dari pagi sampai sore. Nah ini perlu diselamatkan, karena ginjal, coba kita harus bayangkan ginjal ini kapan nyucinya Bapak Ibu, kapan servisnya, kalau kita nggak mengontrol makanan itu sendiri soal. Nah kalau kita, kenapa kita sering harus makan makanan yang higienis? Kalau kita gorengan di rumah, minyaknya ganti Bapak Ibu, udah hitam ganti. Udah hitam ganti. Tapi kalau kita boleh beli minyak goreng itu terbuat dari palmai, dari kelapa. Nah itu ada ikatan rangkap yang disebut golongan alkena. Nah rangkap 2 ini pada saat itu dipanaskan itu bisa putus, memegang radikal bebas. Nah radikal bebas itu bisa klor, bisa. Nah ini menjadi zat yang berbahaya yang disebut karsinogen Bapak Ibu. Nah karsinogen ini sama aja dengan penyebab kanker Bapak Ibu. Penyebab kanker. Nah persoalannya, kalau ini kanker kita, setiap orang ada kanker Bapak Ibu, ada bibitnya. Cuma kanker ini, tahu nggak kanker Pak? Kantong kering. Kanker ini ada 2. Jadi ada daging itu ada daging lebih. Daging lebih ini yang tonjolannya biasa, tumbuhnya normal, ada yang ganas, jadi cepat gitu. Kalau ini tumornya ganas, itulah yang disebut kanker Bapak Ibu. Tapi kalau dia pertumbuhannya lunak, daging lebih namanya. Nah yang berbahaya ini adalah tumor Bapak Ibu. Nah itu tidak ada obatnya. Susah Bapak Ibu. Ya mertua saya kebetulan, hampir 2 bulan saya merawat ibu. Nah, jadi persoalannya adalah kanker ini setiap orang punya. Tapi ini akan tumbuh subur atau tidak, penyebabnya apa? Zat pengawet Bapak Ibu. Zat pengawet ini ada yang namanya zat pewarna,
ada yang namanya pemanis, ya, ada lagi pengawet biar awet makanannya, ada. Nah, zat warna, makanya saya kalau lihat warna, cari yang warnanya nggak aneh. Kalau aneh, takutnya warna tekstil, Bapak Ibu. Tekstil. Berarti itulah yang menyuburkan daripada kanker itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat warna yang alami, Bapak Ibu, misalnya kunyit. Kunyit itu bisa untuk kue kan, pewarnanya dari sana. Buah naga, nah itu. Atau daun suji yang hijau. Kita tahu hijau daun suji kan? Itu yang alami. Tapi kalau warnanya sudah, waduh, udah warna-warni, itu kita curiga, Bapak Ibu. Memasak itu nggak ngerti, orang yang jualan kue juga nggak ngerti. Tapi bagi mereka orang yang ahli kimia, tahu dia. Artinya apa? Warna-warna yang aneh itu kita ngeri, Bapak Ibu. Takutnya adalah warna dari tekstil. Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi kita di sini yang mengendalikan mana makanan yang harus kita pilih. Zat warna, itu baru dari zat warna. Nah, kalau kita melihat lagi dari pengawet. Pengawet, ada yang pakai formalin, ada yang borak. Ini kan biasanya untuk daging, Bapak Ibu. Seperti bakso, seperti daging-daging. Nah, itu kan kita lihat mayat di mumi itu kan sebenarnya untuk mengawetkan daging, Bapak Ibu. Nah, formalin itu kan sebenarnya untuk mengawetkan daging. Tapi ini kalau penyalahgunaan, pernah tertangkap kan waktu tempo hari bikin mie aja diawetkan. Mie-nya keras gitu, kenyal. Ya, susah putus. Nah, kalau udah kenyal, terus nggak pernah basi-basi, nah berarti kan ada pengawet, Bapak. Yang namanya tidak pakai pengawet, sebentar aja udah bau asem gitu. Kita lihat, makan buah apa-apa, cepet asem, Bapak Ibu. Karena nggak pakai pengawet. Ya, jadi inilah kita lihat susu nggak pakai pengawet, sebentar aja kita diamkan udah jadi asam. Kenapa itu mencret? Karena di sini susu ini ada protein, ada di situ ada aldehid. Kalau kena udara dia bereaksi, dengan udara aja udah bereaksi. Kalau dia udah bereaksi maka berubah jadi asam. Kalau dia asam kita minum, mencret. Nah, itu efeknya. Kenapa anak bayi botolnya kelamaan tuh minum susu? Ini perhatikan ibu-ibu nih, anak kelamaan di botol, karena anaknya tidur, akhirnya masukin lagi. Ini habis 1 jam 2 jam aja udah basi, Bapak Ibu. Nah, ini kenapa bayi kita mencret? Ini persoalannya karena susu sudah berubah menjadi asam. Sementara karena kita tidur, bayi kita kasih botol, lalai, Bapak Ibu. Padahal susu itu udah berubah jadi asam. Atau sakit. Nah, kita sendiri yang kena. Yang repot maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi zat warna ini harus hati-hati. Ada lagi zat pengawet yang masih bisa tolerir. Contohnya ikan asin. Tapi itu pakai garam. Garam yang dari laut itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah ditambah formalin, nah itu yang berbahaya. Ada ikan asin yang alot banget kan, Bapak Ibu. Tapi kalau dia pakai garam, dikupas saja bisa. Tapi kalau dia pakai pengawet, alot banget, nariknya juga alot. Nah, itu bedanya. Jadi persoalan pengawet ini ada di makanan untuk mengawetkan tahan lama, ada warna, ada pemanis. Gula itu pemanis. Tapi kalau gula buatan namanya sakarosa. Manisnya bisa 400 kali lipat. Nah, makanya kenapa anak-anak makan permen kadang-kala sering batuk? Karena ini kadar gulanya terlalu tinggi. Itu persoalannya. Jadi makanan-makanan, beli teh manis, ada yang pakai gula tebu, ada yang pakai gula buatan. Rasanya kan beda, Bapak. Ya, saya bukan promosi. Misalnya Pak Ranto ya tehnya. Itu alhamdulillah tuh. Rasanya kan beda teh manisnya. Nah, rasa teh tebu itu beda manisnya. Ya, beda kan? Nah, saya tanya Pak Ranto, wah tesnya bagus gulanya. Jadi artinya apa? Harus cari gula tebu. Gula tebu itu yang mana? Gula pasir, Bapak Ibu. Yang asli itu yang coklat, Bapak Ibu. Tapi kalau dia sudah mulai bening murni, nah,
banyak gula buatan Bapak Ibu. Nah, jadi persoalannya adalah kalau kita sekarang memahami ilmu tentang bahan-bahan tadi, maka itu menyebabkan kita harus seleksi di dalam makanan. Maka kita harus hati-hati. Kalau sekarang saya sampaikan kita jadi tahu, maka kita harus selektif lagi di dalam makanan. Maka disinilah yang harus kita pahami. Dan satu lagi yang lupa adalah kalau kita mencuci sayur, mencuci buah, di sana kan ada pengawet juga sama. Maka kenapa dari Cina, dari luar negeri kok bisa tahan lama kemari? Padahal kita nyimpan aja sebentar busuk kan Bapak. Berarti itu kan ada di luar ada pengawet. Berarti persoalannya itu kenapa kita harus cuci bersih Bapak Ibu. Sayur juga berasal dari DDT, disemprot untuk hama wereng dan sebagainya. Itu kita semprotkan. Ya kan? Nah, begitu kita semprot, itu masih nempel gak bersih. Maka itulah yang menyebabkan karsinogen tadi. Nah, inilah yang Bapak Ibu, jadi zat pengawet ini adalah bahan baku untuk bibit karsinogen. Nah, itu semua jenis penyakit yang akan bisa masuk ke badan kita. Dengan demikian, maka benarlah kata Allah bahwa kita nggak boleh berlebihan. Apapun tidak boleh berlebihan. Makan nggak boleh berlebihan. Maka hadis Nabi dikatakan tadi, jadi kantong perut kita dibagi 4, 1/4 untuk makanan, 1/4 untuk air, 1/4 udara, 1/4 untuk ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan hadis ini kita perlu nyadari, kita bisa memanfaatkan, melaksanakan anjuran Nabi ini, sehingga kita lebih menjaga lagi agar kita bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biar lebih dekat lagi pada Allah, kita bisa sehat dengan nikmatnya kita. Waduh, luar biasa kalau kita masih bisa benar-benar sehat melangkahkan kaki ke masjid. Banyak saudara-saudara kita pengen ke masjid ini, terhalang karena kaki, karena penyakit dan sebagainya. Jadi kita ini jangan sampai terjadi dengan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tetap berjuang dengan penyakitnya biar cepat sembuh. Semoga kita juga bisa Allah berikan kesehatan, kelapangan juga untuk rezeki biar kita tetap sehat terus untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf dan sebagainya kalau seandainya ada kata-kata dari saya yang salah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.